kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, Indonesia babat habis ekonomi negara-negara maju dan negara-negara besar. Indonesia berhasil mengejutkan ya banyak negara-negara maju, oke, dengan perkembangannya sekarang gitu, perkembangan yang sangat-sangat pesat gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan, enggak. Negara tercinta kita Indonesia sering diremehkan negara-negara lain utamanya tetangga dengan mengatakan negara IQ rendah. Kita tidak menampik karena itu adalah sebuah data dan fakta. Justru, inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersemangat untuk menunjukkan bahwa nilai IQ bukanlah segalanya. Kepandaian yang hakiki tidak bisa dinilai mutlak hanya dengan tes pendek semacam itu. Terlebih tes menggunakan bahasa Inggris yang tidak banyak masyarakat Indonesia bisa memahami soal dan jawaban. Jika hanya soal kepandaian, saya bisa menjamin, ada banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya gelar juara satu sains tingkat internasional yang disabet oleh putra-putri Indonesia. Bahkan anak dari daerah Indonesia Timur NTT saja, baru-baru ini berhasil menjadi juara dunia matematika. Jadi, jika ada yang bilang orang Indonesia memiliki nilai rata-rata IQ rendah, kami masih bisa terima, tapi kalau dibilang bodoh dan terbelakang, jangan salahkan jika Indonesia akan balas dengan substansi lainnya yang lebih konkret. Dalam hal ekonomi misalnya, sampai detik ini, Indonesia telah mengalami surplus perdagangan 33 bulan secara beruntun termasuk dengan Amerika. Dan saat sekarang, Indonesia sudah memasuki proses transisi surplus neraca perdagangan dengan China. Tentu hal seperti ini tidak bisa dilakukan jika hanya mengandalkan kepala negara. Masyarakat sangat berperan aktif dalam menaikkan taraf ekonomi suatu negara. Jika teman-teman sebagai pengamat ekonomi mungkin akan mengerti alurnya, tapi jika hanya pengamat tanggung, hal ini justru terlihat seperti sebuah keanehan. Pasalnya semua ini terjadi di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan larangan ekspor bahan mentah yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi bangsa. Rumus surplus sendiri adalah, nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada impor. Ini artinya, masyarakat dan pemerintah semakin cerdas dalam menaikkan nilai-nilai komoditas ekspor di luar bahan-bahan mentah. Yang terakhir, perubahan besar itu ada di mana? Surplus. Kelihatan di perdagangan kita. Coba dilihat. Perdagangan. Kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Nilai ekspornya itu. Coba dilihat di tahun 2022, kita surplus 54 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan, 831 triliun rupiah. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia, itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Dengan India, surplus kita 14,1 billion US dollar atau dirupiahkan 215 triliun rupiah. Dengan Uni Eropa, sama, kita surplus juga besar, 9,8 billion US dollar atau 149 triliun rupiah. Seumur-umur, kita dengan China itu selalu defisit minus 17
billion US dollar. akan mampu Gede sekali. menyaingi negara-negara maju, negara-negara besar lagi. Sekarang catatan kita, ini di catatan kita masih dengan Cina masih minus 1, tapi tinggal 1,7 billion US dollar. Dari 17 miliar menjadi 1,7. Tetapi catatan yang ada di Kementerian Luar Negeri Cina, kita ini sudah surplus 6 miliar. Ini ada beda catatan saja. Tidak hanya di bidang ekonomi, kemajuan juga banyak terlihat di beberapa sektor, utamanya sektor produktif. Dukungan masyarakat pada sikap pemerintah yang anti dibodohi bangsa asing adalah salah satu bukti konkret kalau masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang terbelakang. Daya saing bangsa kita sudah mulai diakui dunia internasional. Bahkan ramalan pakar ekonomi dunia tentang Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045 bukan hanya sekedar asal ucap, melainkan representasi dari kecerdasan bangsa Indonesia dalam mengelola negara. Intinya adalah, bangsa ini menunjukkan evolusi yang menakjubkan di awal abad ke-21. Jika kita dulu sering mendengar berita luar negeri tentang Indonesia, tidak jarang kita merasa sedih, karena berita tersebut dipenuhi berita-berita negatif. Di antaranya kasus korupsi, teroris, kemiskinan, hingga kerusuhan. Namun sekarang, kita boleh sedikit berbangga diri. Karena berita tentang Indonesia di luar negeri sudah penuh dengan sesuatu yang membanggakan. Penuh dengan prestasi, di antaranya kemajuan ekonomi, kemajuan infrastruktur, raja penyelenggara event internasional, ketahanan pangan terbaik, penanggulangan wabah terbaik, hingga menjadi trend center arah kebijakan luar negeri dan masih banyak lagi. Banyak negara yang terkena prank Indonesia dalam mengambil sikap. Negara-negara yang selama ini so asik dan menganggap remeh Indonesia, cenderung stagnan dan mengalami kemunduran. Sudah sering kami singgung dalam konten-konten kami sebelumnya, bahwa Indonesia bersedia maju bersama dengan negara-negara yang tulus dan fair dalam bekerja sama. Begitupun sebaliknya, Indonesia akan menguliti negara-negara yang menyimpan maksud terselubung dalam bekerja sama. Menjadi negara yang baik memang terlihat bodoh, karena sudah terlalu banyak kemunafikan dalam kerjasama, baik bilateral dan multilateral. Bisa kita ambil pengalaman pada zaman era Pak Bambang, Indonesia yang pada saat itu menggunakan sistem zero enemy, habis ditelanjangi oleh negara-negara berkepentingan. Presiden Jokowi yang membuka gerbang kebangkitan Nusantara, bukan hanya sekedar keberuntungan, akan tetapi suatu takdir yang sudah ditentukan. Bumi Indonesia terlalu kaya kalau hanya untuk memberikan sumbangsih kepada dunia. Namun, Jokowi sebagai perwakilan dari kekuatan ideologi bangsa, telah menunjukkan bahwa sejatinya Indonesia bukanlah bangsa yang bisa selalu dipermainkan. Kemurnian bangsa ini bisa menjadi sebuah keganasan jika ketulusan yang diberikan hanya untuk dimanfaatkan. Terbukti dengan mulai meradangnya, negara-negara yang selama ini mengambil keuntungan sepihak dari kebijakan pemerintah kita. Sekuat apapun mereka menerobos untuk mengambil keuntungan tidak seimbang dari bangsa ini, maka sekuat itu juga bangsa kita menahan gempuran tersebut, dan mempersiapkan serangan balik. Waktu mereka sudah habis, karena kedewasaan bernegara sudah mengambil alih tempat, di garda terdepan kemajuan bangsa. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Oke guys, itulah dia video pembahasannya ini. Indonesia sudah menunjukkan evolusinya ini sekarang gitu, dengan sukses dalam pelbagai bidang gitu, dalam pelbagai sektor, sukses untuk mengembangkan perekonomiannya sampai surplus juga. Surplus tadi itu macam yang dikatakan, surplus ini adalah nilai ekspor yang tinggi gitu. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya, Indonesia sekarang ini sudah on the right track sudah ya, menuju negara maju, dan bahkan juga ya akan menyaingi negara-negara maju, negara-negara besar ini.
So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.